pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana mengembangkan komunikasi yang efektif. Ya. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi target audiens. Siapa yang menjadi target? Kita akan bicara kepada siapa dan pesan itu akan disampaikan kepada siapa. Ya, calon pembeli produk perusahaan, pengguna saat ini, atau pemberi pengaruh gitu ya, yang memberi pengaruh dalam keputusan pembelian gitu ya, dalam proses pengambilan keputusan, atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, itu harus ditentukan ya. Jadi karena komunikasi ini pasti akan berbeda tergantung dari kepada siapa dan bagaimana mungkin tingkat loyalitas dari konsumen itu sendiri. Jadi perlu ada identifikasi target pasar. Jadi untuk yang konsumen yang belum mengenal produk gitu ya, pasti sifatnya informatif gitu ya. Sedangkan yang untuk konsumen yang sudah menggunakan atau dalam siklus hidup produk itu sudah berada pada tahapan growth gitu ya, di mana konsumen sudah mengenal produk tersebut, berarti sifat komunikasinya adalah yang bersifat persuasif gitu ya. Nah, dalam hal ini perlu dilakukan siapa gitu ya, dalam kondisi apa audiensnya ini. Yang berikutnya adalah tujuan dari komunikasi. Tujuan komunikasi ini adalah untuk membangun kesadaran merek ya, atau ingin membangun sikap tertentu terhadap merek ya, atau mempengaruhi niat beli ya. Jadi tujuannya harus jelas supaya kita bisa mengukur keefektifan ya. Apabila untuk komunikasi yang sifatnya membangun kesadaran merek, membuat konsumen itu menjadi paham atas keberadaan suatu merek, dapat dikatakan bahwa pesan atau komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan cukup efektif. Ya, jadi jangan dulu berharap ada tingkat penjualan yang sangat tinggi misalnya untuk memang tujuan yang untuk membangun kesadaran merek ya, dan komunikasi bisa sangat efektif gitu ya jika dapat mencapai beberapa tujuan. Jadi bisa membangun kesadaran atau bisa membentuk sikap yang positif ya, tidak menutup kemungkinan hal itu juga bisa dilakukan. Hanya saja perusahaan perlu menentukan pada aktivitas komunikasi ini tujuan apa yang hendak dicapai. Yang berikutnya desain ya, perlu membuat desain ya. Jadi terkait dengan message-nya gitu ya, apa yang akan disampaikan dalam tema apa ya, dalam hal apa, misalnya tema kepedulian terhadap lingkungan, tema kesehatan gitu ya. Itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda yang menjadi daya tarik untuk diingat oleh konsumen ya. Dan harapannya memang kalau sesuatu itu bisa menarik, maka pesan ini bisa disampaikan ya. Kalau seseorang aja sudah tidak tertarik untuk melihat sesuatu yang dikomunikasikan oleh perusahaan, bagaimana suatu pesan itu bisa tersampaikan ya. Jadi memang message ini sangat penting, ide atau tema dari pesan ini sangat penting. Setelah itu dari message yang akan disampaikan, tim kreatif perlu membuat atau mengubah gitu ya dari pesan mereka ke dalam komunikasi tertentu ya, sifatnya informasi atau transformasional misalnya ya. Sumber yang menyampaikan pesan itu juga perlu dipertimbangkan gitu ya, apakah selebriti ataukah expert ya, ataukah orang biasa gitu ya, siapa yang akan dipakai gitu ya, karena ini pun juga akan menyangkut kredibilitas dari si pembawa pesan yang akan membuat orang itu semakin percaya terhadap pesan yang disampaikan ya. Setelah itu menyeleksi bentuk komunikasinya apakah bersifat personal gitu ya, langsung gitu ya, dua atau orang atau lebih gitu ya, tatap muka gitu, langsung ke audiens gitu ya, lewat telepon, email gitu ya, dan sebagainya. Itu perlu didesain. Ataukah sifatnya non personal ya, tidak langsung kepada orang-orang tertentu gitu ya, lebih dari satu orang dan mencakup media yang lebih luas gitu ya. Atau integrasi, bisa yang sifatnya personal maupun yang sifatnya non personal ya. Jadi kesemuaan itu memang harus didesain gitu ya. Jadi pertama adalah terkait dengan target audiensnya, akan mempengaruhi bagaimana bentuk pesan itu, temanya seperti apa gitu ya. Tim kreatif akan berbicara di situ ya, akan melibatkan sumber-sumber atau orang-orang yang seperti apa yang akan digunakan untuk memperkuat pesan yang disampaikan ya, terkait dengan kredibilitas dan daya tarik dari si pembawa pesan, dan sifat dari pesan yang sifatnya personal, non personal, atau integrasi dari keduanya ya. Demikian paparan yang terkait dengan bagaimana pesan itu dikembangkan supaya efektif dan bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih.